Kita ini perlu butuh Allah nggak? Orang Medan nyebut butuh nggak jorok ya? Sama kayak orang Jakarta ya? Sama kayak orang Padang juga? Oh, sama. Allah tidak membutuhkan alam. Alamlah yang butuh kepada Allah. Allah tidak perlu disembah. Alamlah yang perlu menyembah Allah. Apa arti sembah? Sembah itu hormat. Sembah itu artinya mengenal. Alam itu butuh kenal Allah. Maka kemuliaan alam tergantung seberapa kenal dia kepada Allah. Kalau cuma kenal Bismillahirrahmanirrahim ya segitu aja. Kalau kenal makna Bismillahirrahmanirrahim itu lebih cakep lagi. Mungkin ada yang ngomong, susah amat belajar akidah. Berarti kita cuma segitu makomnya. Kita jadi orang awam aja, berarti antum cuma jadi orang awam. Tidak mau menggunakan otak yang besar itu untuk memikirkan hal-hal yang penting. Dunia dipikirkan, cinta, jatuh cinta, patah hati dipikirkan. Giliran tentang Allah tidak mau belajar sifat-sifatnya. Sifat Allah boleh dipikirkan, tapi zat Allah tidak boleh dipikirkan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Disebut dengan tauhid tanzih anis sabab. Tauhid tanzih, Allah maha suci daripada sebab. Allah tidak butuh sebab, dialah yang menciptakan sebab. Orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Itu orang Yahudi. Itu cerdas atau kebelinger? Cerdas atau bodoh? Jadi orang Yahudi itu nggak seperti yang diceritakan orang. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Sama kayak kita. Kenapa banyak nabi di kalangan Yahudi? Karena banyak mereka yang menyimpang. Jadi jangan bangga dulu orang Yahudi jadi Yahudi, ya. Katanya dulu orang Batak mendaftar jadi orang Yahudi ya, nggak diterima ya. Loh janganlah, jangan daftar-daftar lah. Orang Melayu mau jadi orang Yahudi juga jangan ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Berarti Allah tidak menyebabkan sesuatu atau disebabkan sesuatu. Tapi dialah yang menciptakan semua sebab. Allah yang menciptakan semua sebab. Ini tauhid namanya apa? Tanzih anis sabab, daripada sebab. Banyak pembagian tauhid. Ada lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Tidak ada yang sekufu. Apa arti sekufu? Biasanya pembahasan sekufu itu pembahasan orang nikah. Syarif masyarif, sayyid masayyid, ustadz ma ustazah. Enggak begitu ya. Ini bab lain. Kufuwan artinya banding. Tidak ada yang sebanding semisal dengannya. Ini namanya tauhid tanzih yang kedua, anit tasbih. Tanzih daripada keserupaan. Apa arti tanzih? Allah maha suci. Gimana? Panas nggak palanya? Udah udaranya panas ya? Medan memang panas ya. Ada berapa tauhid? Versi surat Al-Ikhlas. Jadi beda ayat, sudah beda jurus, sudah beda pembagian. Jadi kalau mau bagi-bagi tauhid banyak, tauhid itu bukan hanya 3. Oke, ada lagi pembagian tauhid. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, disebut tauhid rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas, rabbil falaq, rabb. Ini disebut tauhid rububiyah. Apa arti rububiyah? Pencipta. Kembalinya kemana? As-Samad, cabang dari tauhid As-Samadiyah. Terus qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Malikin nas ini penjelas makna rububiyah. Karena Allah menciptakan alam, dialah yang memiliki alam, dialah raja alam semesta. Disebut tauhid mulkiyah, cabang daripada tauhid rububiyah.
Gak perlu diganti-ganti, itu cabang. Lalu ada pembagian yang lain, ilahin nas, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya apa? Apa arti ilah? Apa arti ilah? Rob Tuhan juga. Apa beda Rob dengan ilah? Sesembahan. Kalau Rob, Rabbi, Rabbana. Apa arti Rob? Allah, Tuhan yang bersifat mencipta. Apa arti Rabb? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, pencipta alam semesta. Itu arti Rabb. Di dalam tubuh kita ada miliaran alam. Setiap sel itu satu alam. Setiap ada pembuluh darah, satu alam. Satu pembuluh, satu rambut, satu alam. Di tubuh ini banyak sekali alam. Maka manusia disebut dengan alam kecil, al-alam as-saghir. Maka kalau disebut alhamdulillahi rabbil alamin, tidak usah bayangkan yang di luar, bayangkan kita. Segala puji, terima kasih ya Allah yang menciptakan tubuhku dari yang sel terkecil zarah sampai tubuhku yang besar. Itu namanya tauhid rububiyah. Cuma sayang sekali kata rububiyah oleh kelompok sebelah dipakai untuk istilah yang aneh. Kata mereka ada tauhid al-musyrikin, ada tauhid orang musyrik. Gimana tuh Dr. Thohir? Tauhid orang musyrik nyambung nggak? Tauhid mengesahkan satu, musyrik menyekutukan, nyambung nggak? Itulah akibat karena mereka mengharamkan kitab-kitab mantik. Mantik ini jadi senjata ulama-ulama di tanah Melayu dari zulum. Itulah pertahanan mereka salah satunya ketika berdebat. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang zamannya bukan mantik, zamannya mana dalilnya. Jadi para ustadz, para kiai, tuan guru, jangan lagi bangga-bangga dengan mantik. Sekarang pelajari dalil. Dalil menurut mereka, dalilnya adalah Quran Sunnah. Ayat sekian, hadis sekian. Bukan nomornya, hafalkan teksnya. Gak penting hafal nomor, yang penting hafal teksnya. Jadi rububiyah kita berbeda dengan rububiyah mereka. Bagi kita rububiyah itu murni sang hamba mengatakan, mengakui aku adalah ciptaanmu ya Allah. Dan rububiyah itu mesti digabung dengan uluhiyah, bersatu dengan uluhiyah, maka disebut ilahin nas, ilahnya manusia. Ilah itu artinya yang berhak disembah. Ilah itu artinya yang dituju, dan yang paling indah artinya yang maha dicintai. Itu arti dari ilah. Kalau ahli fikih bilangnya disembah. Makanya ahli fikih menyebut sholat itu taklif, beban. Benar Tuan Guru? Kalau ngajar fikih, usul fikih, diartikan fikih usul fikih apa? Ilmu mengenai tentang apa? Adillah, dalil-dalil kepada mukallaf, orang yang dibebani. Maka ahli fikih ini kalau sholat terbebani, wah isyarat gini, ya subuhlah gini, itu ahli fikih biasa. Tapi kalau fikihnya faqih robbani, itu beda. Kalau faqihnya sudah sampai kepada tauhid uluhiyah, uluhiyah ini dia cinta kepada Allah. Kalau kita cinta seseorang, malam pun kita jaga dia. Bapak ibu ini yang sudah punya anak, ibu-ibu udah anak, ya. Kalau anak kita bangun nggak? Bangun. Anak kita minta minum, kita ambilkan minum. Anak kita minta susu, kita susui. Maka disebutlah orang tua itu kama rabbayani saghira. Rabba itu mengurus urusan ciptaan.
Maka nur rububiyah itu Allah turunkan kepada orang tua, bukan kepada berhala, seperti akidah kelompok sebelah. Nur rububiyah itu Allah turunkan kepada orang tua, maka disebutlah Allah berwasiat, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, karena di dalam diri mereka ada satu nur, namanya nur rububiyah. Inilah yang kita baca, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku dan kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi keduanya, kama rabbayani, sebagaimana mereka mengurusku dengan penuh kasih sayang di waktu kecil. Berarti rububiyah itu berkaitan dengan Rahman. Maka saya sebutlah rububiyah Allah itu rububiyah rahmaniyah. Apa arti rububiyah? Allah mencipta dengan rahmannya, dengan kasih sayangnya. Kalau Allah nggak sayang, kita nggak jadi. Maka kalau ada orang bunuh diri, dia sedang mengkhianati kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah marah kepada orang yang bunuh diri, disiksa dia, kecuali di syariat Nabi Musa. Itulah tauhid uluhiyah. Kalau sudah gabung tiga tauhid ini, baru terjaga dari waswas syaitan. Syaitan itu yang ahli waswas namanya khannas. Siapa namanya? Jangan kasih nama anak khannas ya. Kayaknya ada di Quran ini ya. Buka-buka di Quran halaman terakhir, wah khannas. Saya kasih nama anak aja ya, Abdullah Khannas. Jangan ya. Kalau mau kasih nama anak, tanya ke ulama, ini benar gak artinya? Kalau orang sudah jatuh cinta kepada Allah, barulah dia masuk kepada tauhid uluhiyah. Orang-orang seperti inilah kalau ibadah bukan terasa beban, bangun tahajud bukan karena cari pahala lagi, tapi karena malu. Allah dengan rahmannya turun ke langit pertama, masa kita tinggalkan dia tidur begitu saja? Itulah makna tanazzulat rahmaniyah, turunnya rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke rumah seseorang, tapi kita ketuk nggak buka-buka pintu, kita ketuk lagi nggak buka pintu, ketuk lagi nggak buka pintu. Besok mau datang lagi ya, kita tahu dia ada di rumah. Itulah nasib orang yang ngaku cinta Allah, tapi ketika Allah membangunkan dia malam hari, mungkin dengan cara asbab buang air kecil, mungkin karena asbab mimpi baik, mimpi buruk, atau mimpi basah, dia tidak bangun, maka besok-besok Allah tidak mau menyapa dia lagi ya. Jadi tauhid uluhiyah itu beribadah bukan mukallaf, beribadah karena bab cinta, beribadah karena bab cinta. Gimana, ada cinta Allah belum? Kalau cinta Allah, sering ingat Allah. Kalau cinta Allah, pasti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita jatuh cinta seseorang, sudah lama tidak bertemu, disebut namanya, pasti hati ini bergetar. Karena mencintai Allah itu abstrak, susah dipikirkan, maka Allah utuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus Nabi Muhammad. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka orang jika pandang Allah, cukup dengan memandang Nabi Muhammad, mereka ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Man izaru'u zukirallah. Orang yang jika dipandang, memandangnya membuat kita teringat yang diingatnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembagian-pembagian tauhid yang mudah. Ada yang nyatet gak tadi? Antum hafalannya hebat-hebat semua ya? Ya sudah, nggak apa-apa ya. Nanti diputar lagi ya. Kalau lagi putar, sediakan note di depan. Kalau dosen saya marah-marah ini. Guru saya kalau kita nggak bawa pulpen, nggak bawa note, oh bisa diusir. Cuma saya tidak pantas seperti guru saya. Yang pantas jadi beliau-beliau aja. Saya maafkan antum nggak bawa note. Baik. Itulah kira-kira pembagian tauhid dari ragam macam ya. Masih banyak pembagian tauhid. Nanti ada pembagian tauhid surat Al-Fatihah, ada tauhid di basmalah, ada tauhid di alhamdulillah. Oh, banyak sekali pak tauhid. Jadi kalau mau bagi-bagi tauhid nggak cukup 3, bisa banyak ya.
Mau dalilnya mana ada. Ya, insya Allah jika umur panjang nanti kita jelaskan lagi tauhid apa yang belum dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab.